Tabik, saya dari kelompok pengantar kebudayaan Sunda akan mempresentasikan mengenai eksistensi permainan tradisional congklak pada kalangan anak-anak di masa kini. Latar belakang dari pengkajian tentang ini adalah mengenai eksistensi congklak di kalangan generasi muda sekarang ini. Adapun metode yang kami gunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan rumusan masalah sebagai berikut. Pertama, apakah permainan tradisional congklak masih dimainkan oleh anak-anak di Jatinangor? Lalu, mengapa permainan tradisional congklak bisa hilang di kalangan anak-anak di Jatinangor? Dan bagaimana caranya untuk menaikkan kembali eksistensi permainan tradisional congklak pada kalangan anak-anak? Adapun saya akan membahas secara singkat mengenai kebudayaan dan kebudayaan Sunda. Kebudayaan sendiri dapat diartikan sebagai kumpulan nilai-nilai, norma, adat istiadat, tradisi, bahasa, seni, dan pengetahuan yang dimiliki dan diwariskan dari generasi pertama ke generasi selanjutnya dalam lingkaran masyarakat. Sedangkan kebudayaan Sunda sendiri merupakan kebudayaan yang berasal dari suku bangsa Sunda yang merupakan suatu suku bangsa yang mendiami wilayah Jawa Barat, Banten, dan sebagian Jawa Tengah. Congklak adalah sebuah permainan tradisional dari Indonesia yang dimainkan oleh 2 orang atau lebih. Congklak sudah dimainkan sejak ribuan tahun yang lalu dan menjadi permainan yang populer di Indonesia dan di negara-negara di Asia Tenggara. Meskipun tidak ada catatan sejarah yang pasti mengenai asal-usul congklak. Beberapa catatan sejarah menyebutkan bahwa congklak sudah dimainkan sejak zaman prasejarah. Di Indonesia, congklak dikenal dengan berbagai nama, diantaranya congklak, dakon, atau dakong. Sedangkan di Malaysia, Brunei, Filipina, dan Singapura, permainan ini dikenal dengan nama congkak atau sungka. Permainan congklak bahkan sempat menjadi permainan yang terkenal di Eropa pada abad ke-18, di mana permainan ini dikenal dengan nama mancala. Ada banyak variasi dalam permainan congklak. Di Indonesia sendiri, variasi yang paling terkenal adalah dakon, congklak batik, dan congklak Cirebon. Bahan yang digunakan untuk papannya biasanya dari kayu atau bebatuan, sementara bijinya bisa dari biji-bijian, kacang-kacangan, atau batuan-batuan kecil. Bermain congklak juga dapat meningkatkan keterampilan strategi dan konsentrasi. Ini karena permainan congklak melibatkan perhitungan biji dan perencanaan strategi untuk memenangkan permainan. Di beberapa budaya, congklak memiliki makna yang sangat mendalam. Misalnya di Jawa, permainan congklak melambangkan perjalanan hidup manusia dari lahir hingga mati. Pada dasarnya, permainan tradisional merupakan salah satu warisan budaya bangsa dan nenek moyang. Sebagian besar permainan tradisional juga merupakan wujud ekspresi budaya dan cara hidup suatu komunitas pada masyarakat. Komunitas atau kelompok, khususnya anak-anak, merupakan salah satu dari bagian penting lainnya dalam pelestarian eksistensi permainan tradisional. Dalam pertumbuhan dan perkembangan diri, anak-anak membutuhkan aktivitas fisik, salah satunya adalah bermain. Salah satu sarana bermain bagi anak ialah permainan tradisional untuk mengasah kemampuan yang bermanfaat bagi pertumbuhannya. Namun, dengan semakin berkembangnya zaman, permainan tradisional yang masih bertahan terhadap identitas umum perlahan juga terancam hilang atau punah. Sekarang, permainan tradisional, khususnya congklak, sudah mulai banyak ditinggalkan oleh anak-anak dan bahkan tidak sedikit juga anak-anak yang tidak mengetahui apa itu permainan tradisional. Hilangnya permainan tradisional dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya, yang pertama, adanya tuntutan dan perkembangan zaman terhadap anak-anak. Yang kedua, sarana untuk bermain yang kurang memadai. Ketiga, permainan modern yang praktis dan tidak terkendala oleh waktu. Yang keempat, pewarisan budaya yang terputus oleh generasi sebelumnya sehingga tidak ada pelestarian budaya kepada generasi di bawahnya. Hal tersebut dapat mempengaruhi pemahaman tentang nilai-nilai tradisional dan budaya yang terkandung dalam permainan tradisional, sehingga mereka memiliki pengetahuan yang kurang terkait permainan tradisional dan tidak tertarik untuk memainkannya. Jika berkaca dari fenomena yang terjadi di kalangan anak-anak yang lebih mengedepankan permainan online atau teknologi modern, maka akan sulit bagi congklak tradisional untuk tetap hadir di lingkungan bermain anak-anak. Namun, masih ada kesempatan yang dapat diupayakan untuk meneruskan eksistensi permainan congklak. Beberapa di antaranya yaitu mensosialisasikan permainan congklak kepada anak-anak sekolah dasar,
mengajak orang tua untuk mengenalkan permainan congklak dengan mengajak orang tua dan anak untuk bermain congklak bersama. Ada lagi upaya yang lebih mengedepankan titik modern, yaitu dengan menciptakan permainan congklak yang berbasis daring. Hal ini cukup memungkinkan jika hanya untuk mengenalkan bagaimana sistem permainan congklak, tapi belum tentu dengan melestarikan congklak secara fisik. Upaya selanjutnya yaitu mengadakan kompetisi atau lomba di kalangan masyarakat dan anak-anak, terutama pada acara-acara tertentu. Contohnya, pada hari peringatan kemerdekaan Indonesia. Setiap permasalahan pasti memiliki solusi yang harus dapat diperhatikan efektivitasnya. Maka dari itu, solusi yang dipilih harus bercirikan SMART, yaitu specific, measurable, acceptable, realistic, and time-bound. Yang pertama, spesifik. Gagasan yang dipilih harus bersifat spesifik atau khusus. Tujuan solusi ini dipilih agar eksistensi permainan congklak tidak hilang, terutama dalam kalangan anak-anak. Yang kedua, measurable. Dalam kasus ini, target harus dapat diukur secara objektif. Dalam solusi yang dipilih untuk memecahkan permasalahan ini, target yang dipilih yaitu anak-anak sekolah dasar. Yang ketiga, acceptable. Solusi dan target harus disepakati, realistis, dan dapat dicapai dengan mudah. Misalnya dalam kasus kali ini, hanya menargetkan anak-anak SD kelas 3 untuk bermain congklak setidaknya sekali. Lalu yang keempat, realistik. Target harus dapat diperjuangkan untuk mencapai tujuan yang telah dibuat. Lalu yang terakhir, time bound. Dalam mencapai suatu tujuan, tentunya harus ada tenggat waktu yang pasti yang sudah ditentukan. Dalam permasalahan ini, tenggat waktu yang dipasang untuk mencapai tujuan adalah setidaknya pada akhir tahun 2023. Tadi sudah disebutkan solusi-solusinya. Tapi sayangnya untuk mencapai solusi itu terdapat beberapa hal yang menjadi kendala atau hambatan di dalam pelaksanaannya. Apa aja sih? Yang pertama, keberadaan congklak yang semakin sulit ditemukan di pasaran. Kenapa? Karena permintaan yang semakin sedikit hingga akhirnya produksi congklak pun ikut semakin sedikit. Lalu bagaimana cara kita memperkenalkan congklak kepada anak-anak secara tradisional jika congklaknya sendiri pun sudah susah sekali kita temukan? Lalu yang kedua adalah keberadaan ponsel. Nah, anak-anak pada saat ini lebih tertarik bermain ponsel daripada bermain congklak tradisional. Kenapa? Karena di dalam ponsel terdapat banyak sekali penawaran-penawaran lebih menarik bagi anak-anak dari berbagai jenis permainan online yang lebih menarik untuk anak-anak. Selain itu juga ada aplikasi-aplikasi yang saat ini yang sangat dipakai oleh banyak orang. Contohnya adalah Instagram, kemudian TikTok yang sangat merajalela ya, sehingga anak-anak merasa hal ini tuh jauh lebih menarik daripada bermain congklak yang seperti itu saja begitu. Lalu yang ketiga yang sedikit miris adalah orang tua yang susah diajak untuk bekerja sama. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kita bisa melihat sendiri dari media sosial banyaknya yang mulai disebar di media sosial. Selain itu pun di lingkungan sekitar kita, ketika anak-anak kecil mulai tantrum, apa yang orang tua mereka lakukan? Memberikan ponsel kepada anak mereka supaya tantrum anak-anak tersebut bisa hilang ya, dan anak-anak bisa kembali tenang. Aduh, ini sebenarnya hal yang miris ketika orang tua membuat secara tidak sadar anak-anak dan bahkan orang tua sendiri pun ketergantungan terhadap keberadaan ponsel. Karena susahnya bekerja sama inilah yang membuat untuk memperkenalkan permainan congklak semakin sulit kepada anak-anak pada saat ini. Menilik dari situasi maupun kondisi objek penelitian, jejak sejarah congklak merupakan latar belakang kuat beragamnya variasi permainan tradisional. Namun, dalam perkembangan zaman, membawa congklak dalam ambang kepunahan. Perkembangannya terjegal oleh kemajuan permainan dan aktivitas anak-anak yang lebih sering dilakukan secara online ataupun dalam jaringan. Pun pelestariannya bukan pula prioritas yang dilakukan oleh generasi sebelumnya, sehingga terjadi pemutusan rantai kebudayaan di sini.
Maka dari itu, langkah dan solusi yang telah diutarakan dalam makalah ini merupakan hasil pemikiran dan kepedulian penulis terhadap keberlangsungan congklak sebagai permainan tradisional. Dengan demikian, permainan congklak tak akan lekang dimakan zaman, sehingga dapat terus lestari hingga generasi-generasi yang akan datang.